Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi kita hari ini di dalam Rise Up. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar membaca dari dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti renungan Rise Up tiap hari, baru kemarin kita sama-sama belajar dari Yosua pasal yang ke-6. Bercerita tentang jatuhnya tembok Yeriko. Wow, sebuah cerita yang luar biasa yang kita sama-sama sudah tahu tentang kisah ini, tentang kemenangan bangsa Israel ketika tembok Yeriko runtuh. Namun setelah bangsa Israel masuk ke Yeriko, apa yang terjadi kemudian? Kita lihat sama-sama di Yosua 7 pasal 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Baru saja kemenangan direbut oleh bangsa Israel. Apa yang terjadi? Mereka berubah setia. Apa artinya berubah setia? Mereka melanggar komitmen, melanggar perjanjian yang dibuat oleh bangsa Israel dengan Tuhan. Seringkali kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita ada di dalam situasi yang menegangkan, menakutkan, mengerikan, kita janji Tuhan aku akan komit melayani Engkau. Janji Tuhan aku akan terus mengiring Engkau. Janji aku akan menyerahkan hidupku bagimu Tuhan. Tapi ketika semua sudah terjadi, kita lupa dengan komitmen itu. Seringkali kita melanggar perjanjian kita dengan Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali. Mari masing-masing kita introspeksi. Apa yang sudah pernah kita janjikan di hadapan Tuhan. Biar saudara dan saya sama-sama ditemukan sebagai pribadi yang setia memegang komitmen. Setia kepada janji yang sudah pernah kita buat antara kita dengan Tuhan. Setialah di dalam ladang Tuhan. Setialah di dalam pelayananmu. Setialah dalam keluargamu. Setialah di dalam segala hal yang kita tahu Tuhan kehendaki. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Ternyata yang terjadi adalah ketika bangsa Israel berhasil meruntuhkan tembok Yeriko oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan minta untuk ada barang-barang yang dikhususkan dan tidak boleh ada yang diambil. Tapi kalau kita sama-sama lihat dari ayat yang ke-20 dan 21 dari pasal 7 ini, kita lihat sama-sama. Lalu Akan menjawab Yosua, benar, akulah yang berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Aku mengingininya, kata Akan. Saudara-saudara, perhatikan. Jangan sampai hati kita, hidup kita dikuasai oleh keinginan. Dikuasai oleh keserakahan. Tapi biar hati kita senantiasa boleh mengutamakan kehendak Tuhan. Jangan sampai keinginan itu membuat kita berubah setia kepada Tuhan. Tapi biar keinginan kita boleh kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Saat ketika bangsa Israel berubah setia. Saat ketika akan keinginannya itu menguasai dia. Maka yang terjadi apa? Murka Tuhan turun dan kekalahan telak bagi bangsa Israel. Tapi semua itu dipulihkan ketika bangsa Israel kembali melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Mari saat ini saatnya untuk kita introspeksi. Biar Tuhan menemukan kita menjadi pribadi yang setia dan tidak melanggar komitmen.
tidak ada yang disembunyikan, dan kita tidak memiliki keserakahan, hati yang mengutamakan keinginan, kedagingan, tapi hati yang mengutamakan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini, buat renungan yang Tuhan sudah berikan. Biar kiranya Tuhan dari kisah hari ini, kami boleh belajar untuk terus setia kepada komitmen kami. Untuk terus setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh terus memegang janji Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami juga boleh diajar untuk tidak mengutamakan keinginan kami. Untuk tidak dipenuhi, dikuasai oleh keserakahan. Tapi biar hidup kami boleh dipenuhi oleh keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk taat kepada kehendak Tuhan. Sebab Tuhan Yesus lebih dari segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya hari ini kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam hari-hari ke depan kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Yosua 7. Dosa dan hukuman Ahan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dihususkan itu, karena Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, dari suku Yehuda, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, "Demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dihususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dihususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab, demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, hai, orang Israel ada barang-barang yang dihususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dihususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dihususkan itu, akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Ahan, "Anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Ahan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel,
Sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya, aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu. Dan sesungguhnya, semuanya itu disembunyikan dalam kemah Ahan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua, beserta seluruh Israel mengambil Ahan bin Zerah, dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Ahor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Ahor.